Ya, bertemu lagi dengan saya Husin Wijaya. Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam video seri berkaitan dengan digital marketing. Dan sekali lagi saya ingin menyapa rekan-rekan semua yang sudah subscribe dengan saya. Terima kasih. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube channel ini dengan nama Husin Wijaya. Oke. Jadi hari ini saya ingin membahas mengenai bagaimana mengalahkan raksasa. Ini satu judul yang menarik sekali ya, How to Beat a Giant, yang sebenarnya possible banget ya di era-era digital hari ini, begitu ya. Jadi sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Saya Husin Wijaya, saya Business Performance Coach dari University of California Davis, dan saya Certified Digital Strategy dari Illinois, Urbana, dan juga Google X Open University. Saya 25 tahun profesional, kemudian 15 tahun menjadi trainers dan konsultan, dan sekarang saya managing partner di Warhol Interactive Agency, sebuah konsultan strategi digital dan manajemen di Jakarta. Ya, silakan kunjungi warholagency.com. Dan sekarang saya juga ada podcast ya. Kalau rekan-rekan tidak ingin lihat video, Anda bisa ke podcast saya di Spotify. Please follow my Spotify dengan nama Husin Wijaya atau channelnya Digital Plus. Oke. Dan saya sering mengadakan webinar. Nanti silakan saja kalau Anda ingin mengikuti webinar gratis saya, silakan saja ke LinkedIn atau ke Instagram. Oke. Jadi kemarin kita waktu di pertama kali saya membahas mengenai sebenarnya bagaimana sih kita menjadi digital bisnis yang baik ya. Dan ingat bahwa saya menceritakan mengenai visi, misi, dan objektif ya. Jadi kalau kita perhatikan memang bahwa di dalam bisnis apapun ya, visi dan misi dan objektif ini menjadi kunci ya. Kadang-kadang ini sesuatu yang diabaikan oleh banyak UKM yang masuk ke dunia digital. Mereka hanya sekedar mencari produk, price, place, promotions, dan benar-benar fokus kepada 4P itu. Saya tahu bahwa 4P penting sekali ya, penting sekali. Jadi produk yang bagus penting, harga yang baik juga penting, promosi terus-menerus juga baik. Kemudian bagaimana kita placement ya, kita advertising dan macam-macam juga penting sekali. Distribusi juga penting. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak ada arahan, tidak ada misinya, tidak ada objektifnya, maka kita akan sulit sekali, bukan? Maka saya mengatakan bahwa bisnis itu sebenarnya ada dua, ya ada dua objektif. Satu yang bersifat lead generation, sales closing, ya kan cross selling. Ada juga yang sifatnya bersifat user, ya jadi awareness, asosiasi, loyalty, advocacy. Ini akan saya ceritakan ya dalam video-video selanjutnya. Tapi saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan mengenai betapa pentingnya branding ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau Anda ingin mengalahkan raksasa, ya Anda harus main branding. Nah ini branding, kalau dengar kata branding, rekan-rekan pasti mengatakan, wah ini pasti duitnya banyak. Tidak mesti, ya tidak mesti. Saya akan buktikan bahwa duitnya tidak mesti gede-gede. Ya, ada contohnya. Oke. Jadi branding itu menurut tradisional view ya atau pandangan tradisional itu adalah nama, logo, desain, simbol seperti itu. Which is good, which is benar, ya. Tetapi sebenarnya bukan itu yang menjadi esensi daripada brand. Esensi daripada brand itu adalah a sum of ya, jadi kumpulan daripada thoughts ya, pikiran-pikiran, feelings, persepsi, image, experiences, pengalaman, beliefs ya, beliefs, apa yang kamu percaya dan attitudes. Nah, ini semua kalau di-blend menjadi brand image ya, menjadi brand image. Jadi kalau dengar kata Hilton, kamu dengarnya merasakannya atau memikirkannya seperti apa tuh hotel ya, gitu ya. Kalau dengar kata Intercontinental seperti apa begitu ya. Atau kalau mendengar kata Amaris misalnya gitu ya. Apa yang ada di benakmu? Nah, itu brand image ya, brand experience ya, brand personality. Jadi rekan-rekan sekalian, tentunya ini sesuatu yang menarik karena marketing berubah banyak sekali akhir-akhir ini gara-gara digital marketing, digital business, digital transformasi, marketing berubah. Jadi ada istilah namanya marketing democracy, ya. Jadi is the idea of your brand isn't what you say it is, ya, but rather the sum of what everyone else says it is. Jadi marketing demokrasi itu artinya bahwa brand kamu, merek kamu itu bukan
dikenal karena kamu yang ngomong, tetapi dikenal karena konsumen yang bicara, ya. Konsumen yang berbicara dengan konsumen yang lain tentang brand kamu. Jadi implikasinya sangat besar sekali, artinya bahwa marketing itu tidak lagi sekedar cuman telling, tetapi marketing itu juga about, ya kan, mengerti gitu ya, mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen Anda. Dan ini berat sekali, saya tahu berat sekali oleh karena apa? Keinginan konsumen sangat banyak sekali beragam, dan kita harus benar-benar cari yang tepat. Sehingga saya mengatakan bahwa marketing itu, apa sih gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi ke lihat digital marketing, karena topiknya kita digital marketing, maka digital marketing itu adalah a sum of all experience that individual has with that brand. Jadi ini tentang experience. Mungkin rekan-rekan tahu tentang digital touch point, betul ya. Jadi betul ya, Anda tahu digital touch point. Bagi rekan-rekan yang tidak tahu, saya akan jelaskan. Jadi digital touchpoint itu ya kan mulai dari awareness ya, jadi kesadaran terhadap merek. Anda beriklan, Anda kasih tahu bahwa Anda punya produk ini, punya jasa ini, dan Anda bisa menyelesaikan masalah mereka dan seterusnya, gitu ya. Tetapi kemudian ketika mereka lihat iklan Anda, lihat brosur Anda, lihat lihat postingan Anda barangkali ya, status Anda, dia akan considerate, ya akan memikirkan, mempertimbangkan. Kalau dia merasa bahwa masuk akal, ya harganya juga masuk akal, produknya memang dibutuhkan, mereka akan beli. Nah, ketika mereka membeli, Anda berharap bahwa mereka akan tetap stay sama Anda, bukan? Maka Anda memberikan servis, ya Anda memberikan pelayanan agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik, prima, sehingga mereka akan membeli lagi, ya. Jadi loyalty terbentuk oleh karena servis, bukan karena produk. Ingat, rekan-rekan sekalian, ini orang selalu bilang loyalty terbentuk karena produk. Bukan. Loyalty, kesetiaan pelanggan, itu karena servis, bukan pada produk. Jadi jangan salah. Gitu ya. Jadi servis Anda yang harus Anda perbaiki. Nah, saya akan fokus kepada yang sangat penting sekali, ya, bicara mengenai topik how to beat a giant atau bagaimana mengalahkan raksasa. Eh, jadi rekan-rekan sekalian, Anda ada business objektif ya, Anda ada user objectives, Anda punya punya pikiran untuk mendapatkan prospek barangkali, leads barangkali atau closing. Sedangkan user ingin mendapatkan pelayanan yang baik ya, dia ingin mendapatkan produk yang baik dan juga ingin diselesaikan masalahnya oleh kamu gitu ya. Maka sebenarnya rekan-rekan sekalian, irisan ya daripada bisnis objektif dan user objektif inilah yang sebenarnya kita sebut dengan value. Ya, jadi waktu di video yang pertama saya memberitahu tentang value ya. Jadi value ini apa sih? Value ini adalah bagaimana kita bisa melihat ya eh, sebuah promise ya, sebuah janji yang Anda berikan kepada konsumen dan yang konsumen ini kemudian melihatnya dan tepat gitu dan dia merasakan benar janji kamu tepati. Jadi kemudian dia akan berbicara kepada banyak orang gitu ya berkaitan dengan apa sih merek Anda ini gitu ya. Merek Anda ini apa sih begitu ya. Sehingga rekan-rekan sekalian lihat ya, setiap merek, setiap produk kategori mempunyai value proposition-nya masing-masing gitu ya. Kita tahu bahwa hotel bintang 5 dibandingkan dengan hotel bintang 3 misalnya. Mereka punya punya value proposition masing-masing. Hotel bintang 5 memberikan experience, tapi harga mahal. Sedangkan hotel bintang 3 ya kan memberikan harga yang pantas gitu ya dengan standar yang baik. Hingga rekan-rekan sekali ini sesuatu yang kita sebut dengan value propositions. Jadi kalau kita bicara mengenai value propositions, kita bicara mengenai gains creators. Jadi kita bicara mengenai bagaimana menciptakan terus-menerus manfaat kepada konsumen Anda. Kemudian pemberian manfaat ini juga dibarengi dengan apa? Dengan sebuah, ya saya sebutnya pain reliever yaitu atau pil untuk menyembuhkan penyakit gitu ya. Jadi ada masalah, ya kita perlu menyelesaikan masalah itu melalui produk dan jasa kita. Jadi rekan-rekan sekalian harus diingat bahwa produk itu definisinya adalah kalau lihat dari value propositions ya, definisi produk adalah bagaimana kita memberikan gain ya kan, kemudian bisa menyelesaikan masalah begitu ya, bagaimana memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah. Dan kalau kita lihat di customer profile ya kan, kacamata konsumen ya user, dia melihatnya apa? Ya gains and pains. Sama gitu ya, dia pengen dapat manfaat dan dia merasakan ada masalah gitu. Dan ketika gains and pains ini digabung, ya kan sebenarnya inilah yang kemudian kita sebut dengan customer journey itu, ya customer jobs. Jadi tujuan kita
adalah menyelesaikan masalah dia, memberikan mereka manfaat, tetapi melalui customer journey tadi, gitu ya, customer journey tadi. Maka ketika kita membuat customer persona, ya kan, kita akhirnya bisa melihat ya, matching-in gitu ya, antara value proposition daripada produk kita, jasa kita, ya kan, visi misi kita dengan customer profile ini. Dan akhirnya menemukan sebuah titik yang disebut dengan value ya, atau saya sebutnya customer fit ini. Nah, ini saya akan memberikan contoh sebenarnya ya, bagaimana beberapa rekan begitu, kemudian dari kecil-kecil akhirnya menjadi raksasa dalam waktu 4 tahun saja, ya. Jadi hari ini ya, digital itu mampu ya kan diutilize atau dimanfaatkan untuk mengalahkan raksasa. Nah, kita tahu bahwa industri hospitality atau industri perhotelan di dunia hanya dikuasai mungkin oleh 10 perusahaan konglomerasi besar di dunia ya, ada Hilton, ada Hyatt dan macam-macam. 10 ada Mercure gitu ya, ada grupnya itu ya, dan Anda tahu bahwa ini ya, mereka itu 10 besar saja. Ya, jadi 10 besar ini memiliki barangkali 80% kapasitas hotel seluruh dunia. Grup ini, 10 ini. Jadi tidak terkalahkan ya. Hilton punya banyak sekali itu merek-merek ya. Jadi mereka sangat kuat sekali. Dan kalau kita memperhatikan bahwa sebenarnya industri pada waktu itu ya didikte oleh 10 besar grup ini gitu ya, harganya, kemudian premises, tempatnya dan macam-macam servis, pelayanan segala macam. Mereka yang menciptakan standar untuk industri di seluruh dunia. Dan satu ketika ada 2 orang ya, eh, ya pendiri ya sebenarnya dari Airbnb ini, mereka tuh nggak bisa bayar sewa hotel gitu, mahal gitu ya. Jadi akhirnya mereka ketok-ketok pintu temennya ya, dia bilang gini, saya nggak bisa sewa hotel, saya mau sewa ranjangmu aja, gitu ya, mau sewa ranjangmu aja. Jadi mereka menyewa 3 matres gitu ya, matres ya 3 tempat tidur dan akhirnya disitulah kemudian mereka merasa bahwa ini ada bisnis, ada peluang. Kenapa? Karena rupanya banyak rumah di Amerika itu kosong, ya enggak banyak orang gitu, tapi kamarnya banyak, gitu ya. Dan dia melihat daripada kosong begitu bisa dijadikan uang, ya jadikan bisnis gitu ya. Dan mereka tes gitu ya. Mereka buat simple website, kemudian nawarkan kamar tidur mereka sendiri. Dan akhirnya ada yang datang gitu, bayar $80. Bagus ya, ya keren. Ini bisa dong ternyata ya, ada yang mau begitu ya, yang mau tidur di sofa mereka, tidur di kamar-kamar yang kosong ya di dalam rumah mereka. Akhirnya ketika mereka merasa ini big idea, akhirnya mereka guide teman yang punya rumah ini, ya beberapa teman mereka yang punya rumah ini untuk jadi co-founders, dan akhirnya mereka launching ya di satu forum namanya SXSW, ya sangat terkenal sekali forum ini. Dan setelah itu mereka jualan, tapi nggak terlalu banyak yang minat ya, dapat dua, ini tantangan lah ya, ini ujiannya, tantangannya. Akhirnya mereka dapat satu momentum ketika apa? Ketika pemilihan Presiden Obama gitu ya di Washington itu mereka luncurkan website ini, kemudian akhirnya bekerja sama dengan beberapa pemilik rumah di Washington yang pada waktu itu penuh semua hotelnya, akhirnya banyak yang pakai jasanya dia untuk mencari tempat tidur. Akhirnya disitulah dia dapat duit gitu ya. Kemudian satu ketika mereka bertemu dengan Paul Graham dari Y Combinator, sebuah inkubator sangat besar sekali, ya investor yang sangat agresif, melihat ya bahwa Airbnb ini wah ini good ya good good startup gitulah ya. Akhirnya Paul Graham funding kira-kira 20.000 US dollar ya funding. Ini funding yang pertama ini ya dari Paul Graham. Dan setelah itu mereka ternyata nggak guru-guru amat juga gitu ya. Cuman dapat $200 seminggu, jadi kayak nggak ada gerakannya gitu. Akhirnya mereka menyadari ada pain dan gain yang tidak pas, tidak ada customer fit-nya ini, gitu ya. Jadi nggak ada value-nya. Akhirnya mereka menyadari ada sesuatu dan akhirnya mereka meneliti dan akhirnya menemukan ya dari penelitian mereka menemukan bahwa orang-orang itu ternyata waktu datang ke website ya kan pemilihan untuk memilih kamar tidur apa segala macam itu ternyata berdasarkan gambar, karena kan mereka nggak bisa kunjungan kan ke rumah itu kan, mereka harus lihat website. Ternyata gambar di website itu kan gambar yang seadanya, ya mereka cuma minta si pendiri dari Airbnb ini cuma minta si yang punya rumah
untuk foto-foto, kirim, nanti mereka upload gitu ya. Nah, karena yang foto-foto ini bukan foto profesional, jadi fotonya jelek-jelek gitu loh. Jadi suram-suram, gelap-gelap gitu, sehingga akhirnya membuat mereka kayak, wah iya ya, ternyata orang itu datang ke website Airbnb, milih milih kamar, milih rumah, itu melalui gambar, gitu ya. Nah, akhirnya mereka ya mulai invest fotografi profesional. Setiap kali ada rumah-rumah yang ingin itu ya mereka kumpulkan di dalam satu komplek itu, mereka pergi kemudian foto seharian. Ya mereka foto. Nah, 1 minggu kemudian gitu ya, dari $200 seminggu jadi $400 gitu ya. Wah, ini satu yang good begitu kan ya. Tapi masih 200 ke 400 gitu loh ya. Kamu bayangin nih perjuangannya ya. Dan akhirnya mereka tetap berusaha ya kan kumpulin foto-foto bagus ya, kemudian mencoba untuk copywriting yang bagus ya kan, terus mencari customer fit itu, mencari value itu. Nah, sembari kemudian mencari fit, customer fit itu, ya, kemudian dia juga nawar-nawarin ya, karena perlu dana kan, perlu duit untuk menggerakkan bisnis ini. Tetapi banyak visi yang menolak ya, bahkan visi-visi besar venture capital itu ya, banyak yang nolak mereka. Nah, suatu ketika gitu ya, nggak disangka-sangka ada satu artis musik ya, artis musik namanya Barry Manilow ya. Barry Manilow ini terkenal sekali. Dia menyewakan satu rumahnya. Jadi satu rumah disewain, bukan kamar gitu. Nah, disitulah mereka menyadari the other customer fit. Jadi menemukan value yang kedua. Selain foto yang bagus, mereka bilang bahwa ada prospek ya kan untuk menjual atau menyewakan satu rumah itu. Ya, jadi bukan kamarnya saja, tapi satu rumah. Jadi akhirnya disitulah awal kebangkitan dari Airbnb dan akhirnya mereka bisa dapat funding lagi 600.000 ya US dollar dari Sequoia Capital dan akhirnya tahun 2010-2011 mereka mendapatkan banyak duit funding ya sampai 112 juta termasuk Aston Kutcher ya. Dan kita tahu bahwa tahun 2014 mereka sudah 10 billion valuations atau unicorn. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian ini satu perjalanan mencari customer fit. Nih saya kasih contoh gitu ya. Jadi perjalanan mencari customer fit ini ternyata perjuangan dan tidak gampang. Tetapi kalau Anda berusaha keras, Anda bisa mengalahkan giant, gitu ya. Nah, saya bisa memberikan buktinya. Airbnb itu very small company sebenarnya ya. Mulai dari 20.000 US dollar ya dari dari Paul Graham. Dan kemudian baru beberapa tahun kemudian Sequoia Capital memberikan duitnya 600.000 dan setelah itu baru diikuti oleh investor-investor lain. Tetapi Anda bisa bayangkan ketika Airbnb idenya muncul September 2007, kemudian mereka mau launching Airbnb.com Agustus 2008, ya kan? Dan baru kemudian ada dapat traksi, ya, dapat gerakan, dapat volume di Desember 2009, gitu ya, 2009 bahkan ya mereka mendapatkan banyak sekali tantangan sampai Oktober 2010 di situ ya. Tapi Anda perhatikan, 2011 1 juta nights ya 1 juta malam ya orang menyewa kamar, rumah, villa melalui Airbnb. Bayangkan dengan sekalian, dalam waktu 4 tahun saja. 4 tahun. Jadi perjuangannya 4 tahun ini susah payah ya mungkin air mata juga ya karena saya tahu startup sangat kesulitan kalau keuangan ini ya karena mereka juga mulai dari kecil. Tetapi ketika 2011 menjadi 1 juta kamar, nah, kita hari ini merasa Airbnb memang hebat sekali. Tapi jangan lupa, 4 tahun sebelumnya Airbnb nggak ada apa-apanya, rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat ya kan hari ini gitu ya, bagaimana Airbnb bisa mengalahkan Hilton, Marriott, Accor, Hus, Wyndham, Intercontinental, Hyatt, grup gede, ya grup gede yang tadinya mendikte pasar, ya kan mendikte standarisasi hospitality. Airbnb dengan ide sederhana, menyewakan kamar, sofa, bahkan rumah orang lain, ya kan yang ada di seluruh dunia. Dan itu kemudian menjadikan ya kan Airbnb ya sebuah perusahaan hospitality terbesar di dunia tanpa aset. Bayangin, nggak ada asetnya.
ya asetnya kan cuma website, server gitu, orang-orang, ya kan, pegawai itu tidak ada yang lain. Ya rumah segala macam kan punya orang gitu kan ya. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang menarik. Rekan-rekan sekalian, saya rasa ya kan cerita yang saya ingin sampaikan hari ini ya kan how to beat a giant, bagaimana mengalahkan raksasa yang dimungkinkan oleh karena teknologi digital dan dibutuhkan apa customer fit ya, jadi pertemuan antara apa yang Anda punya dengan customer yang mau mereka dapat gitu ya, Anda ketemukan dan akhirnya membentuk sebuah value. Nah, value itu seperti kisah di Airbnb, ya ada masaknya penemuan ya, ada penemuan yang berkaitan dengan foto yang bagus, penemuan mengenai satu rumah ya, sewa satu rumah itu. Dan itu adalah penemuan ya, hasil kerja keras daripada rekan-rekan Airbnb untuk dia kan terus mencari customer fit. Jadi rekan sekalian, jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel ini, khusus gratis ya. Silakan klik Bitly ini atau copy paste Bitly ini. Dan kemudian kalau Anda ingin mendapatkan sertifikat setelah mendengarkan seminar kecil ini, Anda bisa ke Bitly/tingkatkan. Dan untuk training dan konsultasi berkaitan dengan digital, silakan pergi ke IG saya Husin Wei. Ya, sampai jumpa rekan-rekan sekalian di rekaman-rekaman atau video-video selanjutnya. Ya, nanti kita akan sharing lebih banyak lagi berkaitan dengan digital dan juga berkaitan dengan aspek-aspek manajemen lainnya. Terima kasih.